Halo semuanya, balik lagi di Guling Gaming masih dengan Nintendo Switch 2. Oke, sini saya sudah pakai kurang lebih hampir 1 minggu lah ya. Nih, Switch 2. Kemarin kan saya menyinggung soal adapter C70 untuk MobaPad ya, karena saya kurang nyaman dengan pegangan ini ya, tidak ada gripnya kalau kalian sadar nih, tidak ada grip. Jadi kalau megang tuh susah lah ya, nggak enak gitu, nggak enak lama. Nah, akhirnya saya memutuskan tidak jadi membeli C70 adapternya karena ada rumor akan keluar yang bisa ngecas. Jadi saya urungkan dulu niat saya. Terus saya juga suka dengan model slim gini ya. Kayaknya kalau ditambah MobaPad ya nanti akan membesar ukurannya. Jadi kayak kurang elok aja gitu kelihatannya. Nah, saya udah cari beberapa model case yang banyak beredar ya di Shopee, di Tokopedia ya, di marketplace online lah. Saya cari-cari ada model G-Shocks, ada YTS dan lain-lain. Awalnya kan karena budget saya gak mau terlalu besar ya untuk mengeluarkan uang untuk Switch 2 ini karena nanti akan saya jual lagi. Saya cari G-Shocks ya, cuman harganya itu sekitar 200 ribuan, 100 ribuan, ada beda-beda model lah. Cuman saya lihat review-review kayak kurang meyakinkan aja ya G-Shock, apalagi harganya memang terlalu murah aja gitu. Terus yaudah saya cari-cari lagi dan ada yang menyarankan Genki bang, katanya lebih bagus. Karena saya nyari-nyari, lihat review dan harganya gila 900 ribu cok. Gila udah hampir 1 juta tuh case-nya doang. Akhirnya saya nyari-nyari lagi, ketemulah yang second ya, harganya di 500 ribuan. Nah ini kan best deal banget ya, apalagi mungkin yang belinya baru ya 3 bulan 2 bulan ya. Udahlah kita ambil aja dan akhirnya muncullah seperti ini ya. Hari ini agak gede nih. Ini dia Genki Attack Vector ya. Jadi ini tuh case yang menurut saya lumayan worth it karena dia menutupi bagian belakang, depan, sama joyconnya bisa dilepas juga ya. Kan ada beberapa case yang modelnya tuh nggak bisa dilepas. Jadi kalau kita mau main berdua itu harus copot case-nya gitu ya. Itu kan agak kurang ya. Padahal Switch kan unggulannya itu lebih ke portabilitas, terus bisa langsung copot aja kayak gitu. Terus saya suka bagian depannya karena nanti bisa disimpan apa ya. Jadi nggak perlu tas lagi lah. Kalau dimasukin ke tas tuh tinggal masukin aja gitu ya. Karena bagian layar terlindungi, bagian analog terlindungi kayak gitu. Jadi ini dia Attack Vector ya. Ada yang jual sama atasannya, ada yang enggak. Jadi dan ini 500 ribu dapat atasannya juga, jadi worth it banget lah. Oke, langsung aja kita coba unboxing ya. Ngapain unboxing, ini kan barang second juga ya. Dan tidak lama belakangnya kayak gini nih. Dan ini juga bisa masuk dock ya, itu juga jadi pertimbangan saya. Oke, dibagi dua kayak begini, kita simpan dulu di bawah. Dalamnya ada Genki. Terus kita buka coba. Oke, kita langsung dihadirkan dengan atasannya ini ya. Nah ini bagian atasnya ini untuk menutupi si switch-nya ya. Oke, untuk kualitasnya gimana? Agak, nah suaranya plastik sih, dan tapi lumayan tebal ya. Harusnya lumayan bisa menutupi benturan-benturan ya. Oke. Terus di sini kita dapat manual booknya, nanti ini tutorial cara pasang kali ya nih kayak gitu. Oke. Terus di sini saya nggak tahu ini buat apa tapi udah nggak ada. Nah ini bagian belakangnya ya. Nah di belakang sini ada MagSafe. Jadi kalau kalian mau masangin power bank misalnya ya, power bank kan karena Switch 2 ini baterainya agak kurang ya. Kayaknya lebih tahan OLED gitu. Ini bisa dipakai MagSafe-nya nih. Jadi nanti kita buka lepas, nanti ditempel di belakang sini kayak gitu. Jadi jangan beli yang berat-berat banget berarti power bank-nya ya. Nah ini dia untuk tampilannya. Ini dimasukin ke Joy-Con ya, dan ini tuh ada 3 bagian ya. Nanti bisa dicopot nih. Susah banget loh. Ntar, kita lihat lagi ya. Sebelah kanan. Nah, di sini juga kita dikasih 3 opsi ya. Jadi ada yang bantalannya kecil, ada yang sedang. Jadi tergantung selera. Ini sih yang bikin mahal kayaknya ya. Jadi kita bisa custom ganti-ganti ya.
Karena kan genggaman atau tangan orang-orang itu kan beda-beda ya. Apalagi tangan orang Indonesia kayaknya kecil ya. Ada yang kecil, ada yang gede. Kalau kayak saya ini yang sedangnya deh. Oke, sekarang kita coba masukin dulu ke switch-nya ya. Nah, udah terbiasa ya saya. Sebelumnya agak kaku. Oke, kita masukin bagian joyconnya dulu aja. Ini joycon sebelah kanan ya. Nggak dimasukin. Tar. Aduh. Lagi-lagi kaku. Nggak dibuka. Masih agak agok ya. Agok bet dah. Nah, oke, gampang lah tadi kita slipnya ke bawah. Oke, pegangannya nanti jadi kayak gini. Nah, soalnya kan kita tuh cuman megang sininya doang ya, nggak ada pegangan bantalan kayak gini. Nah, ini kan jadi kerasanya lebih enak ya, ergonomik di tangannya. Tuh. Oke, nanti kayak gini. Nah, ininya bisa dicopot. Ada case yang nggak bisa dicopot ya, jadi kayak udah sepasang sama bagian belakangnya. Ini kayaknya kurang page deh. Oke, udah page, sip. Nah, sekarang kita tinggal pasangin bagian belakangnya ya. Nah, di bagian sini di belakangnya biar nggak lecet. Tinggal masukin. Oke. 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 Artinya ini kurang masuk. Atau emang segini? Oke, saya sih sebenarnya agak kurang suka di bagian bawahnya ya. Dia kayak letoy gitu loh di bagian sininya. Tapi yang penting udah pas harusnya. Kurang ke kanan, kurang kayaknya. Oh, udah. Nah, ini jauh lebih pas ya. Di semua portnya aman, tidak ada yang tertutupi ya. Nih misalnya saya mau ngambil yang buat joycon, tuh tetap bisa, aman. Speaker aman, ini aman, oke. Oke, nah ini tampilannya. Sip. Ini kita coba. Nah, kayak gini ya. Nah, sekarang coba kita masukin sama joyconnya. Ntar magnetnya tetap nyambung nggak nih? Oke. Coba yang kiri. Oke, nanti kayak gini. Ini sih kayaknya agak terlalu gede ya buat saya. Ini kayaknya terlalu gede deh. Oke. Bagusnya kita dikasih opsi ya. Nah, sekarang kita tinggal copot untuk ganti. Oke. Jadi yang kecil menurut saya jauh lebih enak ya. Jadi nggak terlalu mengganggu. Kalau yang gede gini, saya tuh kayak apa ya? Jauh banget gitu ngeraih R1 R2-nya. Kalau ini kan masih ada pegangan sedikit lah ya ke R2 sama R2-nya. Sebenarnya bisa di custom gini juga sih. Kalau misalnya tangan kanan kalian lebih gede atau kayak gimana ya. Oke, tetap nyaman. Nih. Misalnya kalian mau tutupin ya, mau pergi. Nah, kalian tinggal masukin ininya nih, case depannya. Harusnya sih fit banget ya. Nah, kayak gini. Sip, udah. Let's go. Bawa aja kayak gini ya, masukin ke tas sling bag kalian untuk kayak gimana ya. Jadi kayak gini doang. Ini belum dibuka ya buat magnetnya, karena saya belum punya perangkat magnetnya juga. Ntar kita tutupin lagi. Oke, dan ini stand belakang juga masih ada ya. Nih, tuh, masih bisa kalian pakai. Nih, bagian stand belakang. Jadi disimpan juga masih aman ya. Ya kalian nggak mau kena debu atau kayak gimana ya. Nih.
Ya, juga nggak neken, analognya terlindungi. Tuh. Bagian belakang juga terlindungi. Oke. 500.000 second, not bad lah ya. Barunya di 900, atau sekarang di online ada yang jual 700 juga, ada yang baru ya. Tapi saya nggak tahu udah dapat depannya atau belum. Kalau di luar negeri 900.000 ya kalau kalian beli langsung. Ya itu dia untuk case, mode case ya, atas belakang terlindungi. Ini juga bisa dicopot. Menurut saya sih lumayan worth it buat kalian coba ya yang punya Switch 2. J-Shock juga ada yang kayak gini ya, cuman di sininya tuh bisa dipasangin banyak cartridge, tapi agak rawan sih kalau kata saya. Ini cartridge-nya pakai yang gini aja nih. Nih kayak gini aja. Ada magnet juga ya. Gitu. Oke, segitu dulu aja mungkin untuk video kali ini ya. Itu dia Genki Attack Vector. Worth it nggak bang? Worth it kalau menurut saya. Ini nggak akan ganti-ganti lagi dah. Ini juga udah bagus ya. Jadi aman, dibawa, bisa disimpan ya. Seperti itu untuk video kali ini. Itu dia review dari Attack Vector Genki ya. Cuman agak PR di bagian lepas-lepas ini ya. Harus belajar lagi. Skill issue ini ya namanya. Oke. Segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe bagian berapa cinta Genki Attack Vector, and share video.